الحمد لله رب العالمين وإن التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون في مجالسهم وتعاليمهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama 'allamana an nahmad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ba'd, jamaah sekalian yang saya muliakan, pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta jamaah subuh dan ta'lim yang insya Allah kita semua ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tatapan rahmat. Kita bersyukur kepada Allah, kita ucap zikir kepadanya dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita tidak pernah tahu, la tahtaqiranna saghiratan. Jangan pernah menyepelekan amal kecil sekalipun. Kita tidak pernah tahu amal mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi zikir inilah, bisa jadi ucapan alhamdulillah setiap bangun tidur lah, bisa jadi ucapan solawat kita setiap kita berkata, itulah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Maka jangan pernah mengecilkan nilai kebaikan apapun itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jamaah sekalian yang berbahagia, kita diperkenankan Allah sampai kepada momen yang istimewa. Pertemuan lalu kita masih dalam nuansa halal bihalal, dalam nuansa Sya'ban. Kemudian sekarang Allah pertemukan kita dalam nuansa yang tidak kalah hebatnya lagi. Ini adalah bulan istimewa di dalam Islam. Dalam At-Taubah Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia di dalam Islam. Dari 12 bulan yang dibuat, yang diciptakan oleh Allah, ada 4 diantaranya dipilih sebagai bulan mulia. Yang 4 itu terbagi menjadi 2. Satu terpisah yaitu Rajab. Satu terpisah yaitu Rajab yang berada sebelum Sya'ban dan Ramadan. Dan 3 sisanya berada pada bulan ini yaitu Dzulqa'dah, di mana kita berada di dalamnya saat ini, bulan Dzulhijjah dan Dzulqarnain. Dan Muharram. Ayah bunda dirahmati Allah. Dalam Mu'jam At-Tabrani, Imam At-Tabrani membuat buku hadis, ensiklopedia hadis, diberikan nama bukunya ini Mu'jam. Ada Mu'jam As-Shaghir, pertama dia bikin pertama, ensiklopedia kecil. Karena selesai nyambung lagi ditambah Mu'jamul Wasit yang tengah. Selesai lagi ditambah lagi judulnya masih berseri, Mu'jamul Kabir. Ya. Jadi Imam At-Tabrani, banyak orang mengambil keberkahan dengan nama ulama, maka diambillah nama anaknya menjadi Tabrani. Tidak tahu di sini ada nggak Tabrani? Ada Pak ya? Mana orangnya?
Ya bagus Pak, bagus. Ya, artinya kita, orang tua kita telah menaruh saham baik untuk kita karena mereka memberikan nama yang baik. Ya. Dan itu adalah doa. Ya, cuma jangan diubah. Mentang-mentang namanya Tobroni dipanggil bro terus. Juga demikian dengan Imam Hakim. Imam Hakim bikin bikin buku, isinya menulis tentang hadis-hadis sahih yang tidak tercover di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka beliau sebutlah dengan nama Mustadrak al-Sahihain. Yang sisa-sisa yang nggak masuk beliau kumpulkan, maka beliau kasih nama Al-Mustadrak. Imam Hakim wafat tahun 405 Hijrah. Ya. Beliau meriwayatkan hadis. Hadisnya katanya diterima dari sahabat mulia Muhammad bin Maslamah. Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat fata'arradu laha. Bahwa di dalam hari-hari kalian ada yang Allah pilih diberikan nafahat. Hari-hari maksudnya kehidupan kita. Kita kan hanya manusia ini adalah anak lembaran dari hari-hari. Ketika lembaran itu sudah terbuka maka tidak lagi mampu berbalik dia. Kalau jatah hidup kita sebut saja kalau buku itu 500 halaman, berarti setiap pagi kita buka satu lembar demi satu lembar dan tidak akan pernah lagi kita putar balik sebelumnya. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi begitu saja. Ya, dipakai tidak dipakai tetap habis umur kita karena setiap hari kita membuka lembar-lembar baru. Sama dengan tukang jualan es, laku tak laku habis dagangannya. Ya, jadi kalau pedagang nak berdoa Pak benar-benar Pak, jangan ya Allah aku nak berdagang pokoknya laku tak laku yang penting habis, jangan jadi jualan batu es gitu. Ya, berdoa tuh nak jelas-jelas Pak, dong minta doa ya Allah aku nak nyari duit yang lemak tinggal goyang-goyang tangan pokoknya dapat duit, rupanya jadi tukang sate dia Pak. Ya benar dirahmati Allah. Fata'arradu laha. Allah ciptakan hari-hari bagi kita. Kemudian kata Allah ta'arradu laha. Kejar itu. Jadi Allah bagi hari-hari itu. Kemudian Allah hadirkan nafahat. Apa nafahat? Nafahat itu adalah atiyah, rahmaniyah. Ya. Pemberian Allah yang didapat oleh hamba tanpa kerja keras. Itu nafahat. Jadi Allah jadikan hari-hari kita ini ada pemberian istimewa dari Allah. Yang kalau kita melakukan amal bertepatan dengan kesempatan itu, kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Jauh lebih hebat daripada juhud kita, daripada kerja keras kita. Maka kata Nabi, fatarradu laha. Kejar, cari kesempatan itu. Jangan sia-siakan. Kenapa? La'allahu ayyusibakum nafhah. Siapa tahu kita bertemu. Siapa tahu kita dapat. Fala tashqawna ba'daha abada. Kalian tidak akan merasakan kesulitan, kepayahan, berat ibadah selamanya setelah itu. Jadi bunda yang dirahmati Allah, nafahat. Ini Allah yang bagi. Allah yang membagikan, bukan kita. Maka Allah bagikan hari-harinya itu istimewa, diantaranya 10 hari 10 malam Ramadan terakhir. Itu malam paling mulia Pak. Ya, malam paling mulia. Dalam Al-Quran disebutkan walayalin ashar, 10 malam. Ya, yang dimaksud di situ kata ulama, sebagian mengatakan awal Zulhijjah, ada mengatakan lagi dari malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu mulia? 10 malam terakhir Allah sembunyikan ada yang sangat istimewa di situ, yaitu malam Lailatul Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min fi syahr. Lebih hebat, utama daripada 1000 bulan. Kalau kita ibadah di malam itu dapat pahala berlipat ganda kita. Kemudian kalau siang, mana lagi yang sangat istimewa yang kata Allah dalam hadis Nabi disebutkan ini? Ya, ada hari-hari istimewa. Sekarang ini nggak lama lagi kita akan sambut harinya. Hari apa itu? Hari 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Dalam hadis sahih dikatakan, ma min ayyamin, diriwayatkan oleh Imam Abu Isa Thawra At-Tirmizi. Tirmizi nisbat kepada kampung dia, namanya Tirmiz. Punya kampung namanya Tirmiz. Jadi dinamakan Imam At-Tirmizi, wafat 271 Hijrah. Ya. Beliau punya kitab bagus sekali isinya tentang pribadi dan kehidupan Rasul, namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Orang NU jangan mundur. Ini bukan nama ormas, judul buku saja. Ya. Ditulis 271 Hijrah oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. Ya. Banyak nisbatnya dua, bisa dibaca orang Tirmiz, bisa dibaca Turmuz. Tapi nyampe Palembang jadi Tarmizi dia. Ada nama Tarmizi kan? Banyak kan? Nah, di sini ada. Nah, biasanya hafalannya agak kuat-kuat dikit yang itu, Pak. Kalau belum pikun. Ya. Imam At-Tirmizi, ya, baik orangnya, bagus orangnya, jadi banyak orang tua mengambil nama jadi nama anaknya. Ya. Nah, jadi bapak tuh kalau ada nama imam-imam banggalah Pak, ya, pelajari namanya, meloi, jangan kaget malu ke. Ya. Kaget nama lah bagus Umar penakut. Ya, di luar macan balik ke rumah jadi kayak kucing. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis tersebut. Dalam Sahih Bukhari juga ada. Dalam Sahih Bukhari tapi dengan redaksi bahasa yang lain. Imam At-Tirmizi mengatakan, Imam Tirmizi ini wafat 271. Beliau menyusun buku hadis, kemudian buku tersebut dinamakan dengan Sunan. Apa namanya? Sunan. Harus tahu Pak, kita ini mau belajar. Ya. Alhamdulillah panjang umur, bisa belajar, bisa setelah selesai purna pekerjaan, alhamdulillah masih dikasih waktu untuk ibadah. Dan ibadah yang paling besar itu duduk zikir inilah. Duduk dengan majelis ta'lim ini ibadah yang paling besar pahalanya. Ya, paling besar. Bahkan dalam Quran dikatakan, ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dibandingkan, disuruh bagi, jangan galau-galau melok perang, duduk juga kamu belajar ngaji, belajar supaya apa? Supaya kamu kaget pacak ngingetkan wong, supaya kamu kaget pacak ngajarkan anak bini tentang kebaikan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Untuk kita galau-galau ini Pak, ya, untuk kita galau-galau. Alhamdulillah syukur umur kita masih ditunjuk panjang. Ada wong yang tidak dikasih umur panjang, umurnya habis untuk kesibukan dunia. Hari ini pegawai, Senin sibuknya, ya Allah, tidak sempat lagi ngaji Quran. Ngapa Senin ini apel lah, inilah, ini dan sebagainya. Selasa kaget, kalau hari ini penginian baca Quran cuma tidak pacak ngapo, nak DL. Ya. Selesai DL, 3 hari, balik hari Jumat, nak baca Al-Kahfi, pengen ikut pengajian. Ya Allah, hari ini nak dampingi bos, atasan, ada kunjungan ke sana ke sini, belum lagi Pak. Sabtu besok itu akhir pekan. Akhir pekan kondanganlah 5 nunggu di rumah. Oh, sudah kalau itu minggu baiklah kita manfaatkan untuk keluarga, kita belajar, kita ngaji dan sebagainya. Hari Minggu wong rumah ngajak main, ngajak jalan-jalan, anak-anak minta rewangi apa bahasa sekarang healing dan sebagainya itulah. Tidak ada waktu. Nanti hatta zurtumul qabir. Jadi kalau nak nunggu selesai tak katik sebenarnya selesai Pak, ya. Sibuk galuh. Ada alasan untuk sibuk itu Pak. Ya, alhamdulillah ketika Allah masih kita berikan kepada kita umur yang panjang, kita manfaatkan sekarang. Ya. Mungkin tak kata yang sibuknya ngalah ke Pak Arobin dulu waktu masih jabat. Kaget. Alhamdulillah sekarang pensiun pacak melok, pacak jadi jamaah tetap, jadi tua-tua kita di masjid ini. Alhamdulillah umur panjang. Naudzubillah bangsa umur pendek kemarin Pak, tak sempat lagi. Ya. Alhamdulillah umur panjang, makanya banyak-banyak sedekah Pak.
Alhamdulillah. Begitu kita semuanya, Pak. Jadi cuma jangan nak ngukur Pak Robin kalau umurnya habis pensiun masih panjang umur, jangan. Main hari banyak umur pendek laju, Pak. Alhamdulillah. Iya. Keasikan sibuk begawe, mati mudo. Belum sempat ngumpulkan amal, belum sempat duduk di majlis taklim. Duduk kita di majlis taklim seperti inilah yang akan menjadi pahala yang paling berat nanti di hari kiamat, ayah bunda yang dirahmati Allah. Ya, apalagi kalau duduk di majlis taklim semuanya makan kecuali kita dewe ida. Kata jamaah di sini, sabar Ustaz. Pengurus muhajirin ini ngerti. Memang Ustaz dapatnya belakangan, tapi paling banyak. Nah, intermezzo saja Pak ya. Memang subuh ini berat Pak pengajian Pak. Ya. Apalagi subuh tadi sebelum sholat subuh saya minum obat batuk. Rupanya obat itu ada obat tiduknya Pak. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan kita sehat galau-galau Pak ya. Ayah bunda dirahmati Allah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar. Kata Nabi, tidak ada hari, bahasa Nabi sudah menafikan. Dak kate hari yang paling disenangi oleh Allah untuk kita berbuat baik di dalamnya ngalahkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ustaz ini belum Zulhijjah, baru ujung Zulqa'dah. Sangkanku sampai ke sekarang di Zulhijjah kaget, aku ngisinya di ujung Pak. Ya, jadi kalau kita sudah tahu sekarang hadisnya, pacak bereja, ya, pacak bersiap-siap, gitu Pak ya. Jangan sampai kaget pengurus masjid bingsal. Lah anak 10 Zulhijjah yang antar ke hewan kurban belum ada. Nah, dalam kaitan ini juga lah Pak ya. Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah untuk kita berbuat baik di dalamnya, mengalahkan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sekarang kita tanggal berapa Zulqa'dah ini? Tanggal? Tanggal 19 Zulqa'dah. Artinya tinggal kurang lebih berapa hari lagi? Ya. 11-12 hari lagi kita sampai. Kita siapkan sekarang. Ya. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah bagi hamba untuk berbuat baik di dalamnya, mengalahkan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, qalu walal jihadu ya Rasulullah. Bagaimana dengan jihad Nabi? Wong metu berjuang, berperang, membela agama Allah. Apakah sama? Apakah tidak lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang berbuat baik amal soleh di bulan Zulhijjah awal ini? Kata Nabi, walal jihad. Jihad sekalipun. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar berjihad, pulang tinggal nama, tidak ada yang balik. Hartonya hilang, badannya hilang, meninggal dunia. Ya. Nah, berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal baik di bulan ini disandingkan dengan jihad. Nah, datang ini Pak. Jazakumullah khairan. Disandingkan dengan jihad di jalan Allah. Bahasa apa tadi? Al-amalus sholih. Amal sholih. Sengaja Nabi tidak menyebutkan detail. Kenapa? Karena Nabi tahu umatnya punya kapasitas dan punya kemampuan yang tidak sama. Bapak yang punya waktu luang mungkin baca Quran 1 juz mudah bagi bapak. Tapi yang sedang sibuk masih dalam proses menata hidup, masih kerja. Jangankan untuk mengkhatamkan 1 juz dalam sehari, untuk sholat 5 waktu baik kadang-kadang susah nian. Kira-kira mah itu Pak. Waktunya.
Maka Nabi tidak menyebutkan melakukan ibadah ini, tidak. Tapi Nabi berikan umum saja, amal soleh. Pacak-pacaklah kamu cari amal yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kamu. Kira-kira itu Nabi ngomong sama kita, Pak. Kalau Anda punya waktu luang, silakan buka mushaf, baca Qur'anmu. Kau punya waktu yang tidak terlalu payah bekerja, tidak terlalu penat, puasa. Paling besar pahalanya puasa sunnah sekarang. Bisa, waktunya sanggup, qiyamul lail. Pacak kamu, tidak bisa Pak, saya sibuk kalau siang kerja, malam butuh istirahat. Oke, amal lain apa? Zikir. Aku nih galak berzikir Pak. Ya, megang tasbih cak iyo nian, cak 5 menit megang tasbih tertidur. Sudah yang lain baik, terserah. Apa dia? Sedekah, beneran duit ado, sedekah. Ustaz, jangan kena bersedekah. Di dusun ini, di komplek ini aku nih lah yang paling butuh sedekah. Oke, yang lain. Apapun yang bisa Anda lakukan, lakukan selama itu kebaikan. Nolongi tetangga. Ya. Mudik, nengok emak di dusun, nengok bapak di dusun. Oh, besar pahalanya itu Pak. Tidak usah nak nunggu mudik lebaran nian baru mudik. Kalau ada waktu, kita sehat, bisa jalan, temui orang tua. Ketika sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li an usyarikakum fil jihad. Izinkan saya mau ikut jihad. Nabi lihat ini anak-anak muda, semangat. Nabi lihat mukanya, kemudian Nabi berkata, ahayyun walidaik, nak, emakmu, bapakmu masih hidup tak? Sahabat tadi izin nak melok jihad, melok perang, bela agama Allah. Pertanyaan Nabi, emak kau, bapak kau masih hidup tak nak? Uji sahabat tadi, ya Nabi, masih hidup ibu saya. Ilzam rijlaiha tajidil jannah. Pulang, temui ibumu, urus dia. Ilzam rijlaiha. Urus 2 tapak kakinya, kau akan temukan surga di sana. Maksud Nabi ilzam rijlaiha itu layani dia, Pak ya, bukan jagoi telapak kakinya, bukan. Jagoi, urusi, senangkan hatinya. Begitu besar pahalanya berkhidmat kepada orang tua. Kalau kita ada waktu, ada kesempatan, ada kemampuan, pulang temui. Enggak sempat, undang mereka, ajak ke rumah, senangkan hatinya. Jangan dibebankan lagi orang tua. Betapa banyak orang tua yang awalnya cuma bantu-bantu, tidak lama jadi pembantu. Nauzubillah. Ngasuh cucung misalnya, boleh ngasuh cucung, tapi uang Pak, uang yang ngurusinya. Emak kita tinggal nyengok ibae. Jangan sampai nak mandi ke nyeboi, nyuapi lemak kita pulo. Nemeni go emak kita dulu batal sholat tengah malam, tak jadi sholat duha gara-gara kita diurusi. Main hari kita lah besar nak ngurusi cucung kita pulo, anak kita pulo. Alangkah nemennya, kesian. Kita berkhidmat kepada orang tua. Jangan sampai kaki terbalik Pak. Giliran kita di rumah, emak kita suruh balik ke rumah, ke dusun. Giliran kita nak jalan-jalan, emak kita suruh telepon. Ngapo? Mak, tolong tunggu di rumah. Jangan Pak. Sesekali emak kita ajak jalan Pak ya. Bapak ibu nak umroh, ajak emak umroh. Ya, kaki anaknya lo berkali-kali haji, berkali-kali umroh, emaknya naik pesawat belum pernah, kesian. Ya, maka prioritaskan mereka dalam hidup. Itu bagian amal soleh yang paling besar dalam kehidupan kita. Besar sekali pahalanya. Emak kita, mertua kita nggak mau ke Palembang, nggak mau ke kota, mereka lebih nyaman di dusun. Oke, kita ikuti nyamannya, tapi ejo ke bulanannya. Kita ada rezeki, kirimi. Kita nak mudik, bawain makanan yang kita senang, yang mereka galak makannya. Sesuai ke juga Pak. Emak kita lah tuh, jangan digawai kemplang dari Palembang. Tidak ada makan. Ya. Ilzam rijlaiha. Urus 2 tapak kakinya, kau akan temukan surga di dalamnya.
Semakin tua kita, semakin tua juga ibu kita. Di waktu itulah semakin besar pahala kita. Maka semuanya adalah rangkaian dari amal soleh. Yang mana yang bisa kita lakukan, lakukan. Emak kita tak katek lagi. Wong tua lah tak ada. Sekarang ada dulur-dulurnya. Kita temui dulur-dulurnya. Kebenaran ada keluarganya, kawannya yang tak mampu, uangnya kurang cukup untuk biaya sekolah. Kita mbek jadi anak yatim, anak asuh kita. Kita yang biayai pendidikannya. Itu bagian amal soleh semua. Sangat utama kalau dilakukan di 10 hari awal pertama dari bulan Zulhijjah ini. Mana baik kesempatan kita, yang mana yang bisa kita lakukan, lakukan. Bisa sholat sunnah perbanyak, sholat sunnah. Ya. Kita ada uang, Pak, saya mau berwakaf. Uang saya untuk apa? Bikinkan sumur untuk masjid. Bikinkan sumur untuk pesantren. Anak-anak pesantren paling susah biasanya banyunya. Ya. Pahalanya mengalir terus. Nah, itu amal soleh tadi Pak yang dilakukan sekarang. Lakukan mana yang cocok, yang bisa kita lakukan. Semakin banyak semakin baik. Itu prinsip awal. Nah, selanjutnya mungkin bertanya mana yang paling bagus. Kalau yang paling bagus, kata Nabi, dak kate amalan baik, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di hari-hari ini, mengalahkan kurban kita. Mengalahkan berkurban. Kurban itu kapan mulainya? Hari ke-10 Zulhijjah, setelah selesai sholat Id, pacak disembelih, berkurban. Ada aturan khusus harus di masjid? Enggak ada. Udhiyah itu adalah mengalirkan darah kurban tadi, nyembelih tadi dengan niat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali kalau kita flashback sejarah, idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihim wa lam yutaqabbal anil akhar. Ketika anak Adam, dua orang ini menyembahkan persembahannya kepada Allah, qarraba qurbanan, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi arti kurban itu bukan korban kecelakaan, itu bukan Pak. Ya, bukan korban. Ini kurban diambil dari kata bahasa Arab yang artinya dasarnya adalah dekat. Qarraba yuqarribu, mendekat. Kepada siapa mendekatnya? Kepada Allah. Jadi kalau Anda berkurban setiap tahun, harus ada kebaikan yang kita dapat dari dampak kurban kita, yaitu semakin dekat kepada Allah. Kalau semakin berkurban, semakin jelek akhlaknya kepada tetangga, semakin tidak bagus muamalahnya kepada kiri dan kanan, berarti ada yang salah dalam niat kurban kita. Jangan-jangan niat kita tadi ngorban ke hewan. Ini Pak, kurban itu berasal dari bahasa Arab, artinya mendekat kepada Allah dengan menyembelih hewan tadi. Bukan mengkorbankan hewan. Beda ini Pak ya, korban dengan kurban. Ya, ini kan bahasa kadang-kadang karena dekat jadi kita nyambung. Oh, kalau kurban itu korban. Ngapo? Kita mengorbankan kambing gitu. Bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya adalah bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban. Ya, jadi berasal dari kata mendekat kepada Allah. Setelah disembelih kemudian dibagikan. Nah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Interaksi sosial kita. Pertama, kita sudah menyembelih hewan kurban, itu berarti simbol penyembelihan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kita pengen kambing. Kambing itu mahal, Pak. Kambing itu mahal. Berapa iuran arisan kurban di Muhajirin? Ada enggak sekarang, Pak? Berapa? Mahal apa tidak? Mahal, Pak. Ngapa mahal? Kalau HP 5 juta murah, Pak. HP 5 juta, 10 juta, 13 juta murah itu. Iya. Maka banyak orang pacak beli HP bagus, tidak pacak melak berkurban. Tidak nyindir, tidak Pak, ya tidak nyindir. Ingat kebaik Pak. Ngapo? Karena ini hari terbaik. Sayang kalau kita
lepas. Kalau kita lewat, tak bertemu lagi Pak. Pak Ustaz, aku nyesel nian kemarin. Hak cinta kepada dunia aku belum hilang. Aku nak berkurban, nak nyembelih kambing. Pak, ini sudah selesai bulan Muharram. Tak baca lagi, tunggu tahun depan. Makanya alhamdulillah inisiasi pengurus masjid. Kadang-kadang ada masjid yang ngumpulkan karena berat duit 3 juta sekaligus diangsur. Ya, diangsur. Dibuat per bulan misalnya 300.000 satu bulan. Ya. Ustadz kan sama baik 3 juta dengan 300.000 sebulan 10 kali 10 bulan. Sama nilainya, beda setannya Bu. Kalau 300.000 dikumpulkan tidak sakit hati gitu. Ngumpul ke duit setahun terkumpul 3 juta. Begitu kita nak ngenjukkan ke masjid atau nak belikan kambing, ada baik kebutuhan kaki. Anak minta beli ke HP, mulailah berpikir 3 juta, oh lah jadilah HP. Kaki baik kurban HP dulu. Nilainya sama, yang beda nah setannya itu lah. Maka kalau nak berbuat baik itu jangan tunggu kaget-kaget. Setan itu pinter. Salah satu istimewa jurusnya setan merusak manusia, ada satu sifat namanya at-taswif. Kage. Kalau bahasa Indonesianya entar. Mangko gawe kita banyak dak selesai ini gara-gara entar nih lah Pak. Semayang yuk, entar. Beda dengan komputer. Ngapo gawe komputer itu selesai kalau laksanakan semuanya. Karena orang-orang barat itu sifatnya komputerisasi semuanya. Kehidupan mereka diatur dengan jamnya harus tepat, waktunya harus tepat. Dia tinggal pakai satu tombol, enter. Kita pulang, enter, pulang semua. Jadwal masuk, klik enter, masuk. Ngirim email, enter, terkirim. Ngirim WA, enter, terkirim. Kita sholat, entar. Tidak jadi. Kalau enter laju dia. Payo sedekah kurban, entar. Ya. Entar. Sehingga at-taswif. Ya. Setan memasukkan ini, kaget. Ya. Kaget terus jadinya Pak. Tidak selesai amal kita. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Qalu walal jihad ya Rasulullah, qala al jihad illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' minhu bi syai'. Tidak ada yang pulang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya adalah 10 Zulhijjah sampai dari awal 1 Zulhijjah adalah hari yang sangat dicintai untuk berbuat amal soleh. Amal soleh apa saja? Sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Tapi amal terbaik di hari itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebelum ditanya, biasanya pasti kalau bicara kurban ada pertanyaan ini, akikah. Pak, mana yang lebih dulu? Kurban dulu apa akikah dulu? Sekarang waktunya kurban Bapak, maka berkurbanlah. Pak, aku umur 60 tahun, belum akikah, boleh tak nyembelih akikah juga? Boleh, Nabi itu akikah mengakikahkan dirinya usia beliau 40 tahun. Cuma nyembelih kambing baik, jangan minta baca ke marhabah. Kaki ngawak kambing dua ke Masjid Muhajirin. Ya siko Ustadz, ini Pak, ini siko untuk kurban kami. Oke, alhamdulillah. Nah yang siko ini untuk akikah kami. Yo terima kasih disembelihkan. Minta tolong habis nyembelih langsung kaki baca keterbangan. Mambil baca marhaban ya marhaban. Begitu jingok lah, yai. Jadi sembelihkan saja hewan kurbannya, tidak usah dimarhabankan, apalagi nak sambil minta ayun, jangan Pak. Jelas jadi Pak ya, insya Allah ya. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi bekal kita untuk berbuat baik di waktunya nanti 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kalau kita belum sanggup wukuf, tidak bisa wukuf, pengennya kan wukuf kalau Pak ya. Pengennya kita wukuf tanggal 9 Zulhijjah di Arafah kan. 2 tahun terhalang oleh Covid. Tahun ini ada haji tapi terbatas. Mungkin ada yang tidak pacak berangkat, gerutu hati kita. Ya Allah,
Tapi ingatlah, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci, tapi uji Allah inilah yang paling baik untuk kamu. Bisa jadi kita marah karena tidak pasak berangkat haji tahun ini. Semestinya kita berangkat, tapi batasan usia 65, kita 66 baru masuk 2 bulan. Nyakit ke hati, sakit hati, tapi kata Allah, bisa jadi kamu tidak senang, tapi itu bagus untuk kamu. Terima dengan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak keimanan seorang hamba adalah ketika kita ridho terhadap semua ketentuan Allah. Maka kata Allah dalam Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, supaya kita ridho. Kalaupun kita tidak bisa wukuf di padang Arafah 9 Zulhijjah, paling tidak hari itu kita khususkan wukuf di atas sejadah, kita ingatkan diri kita tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan, beristighfar semuanya kepada Allah. Kalau malam itu kita tidak bisa mabit di Muzdalifah, tidak bisa bermalam di Muzdalifah, paling tidak kita bermalam bersama Allah dalam ketaatan dan sholat sunnah. Kalau hari itu kita tidak bisa menyembelih hewan kurban di Mina, paling tidak kita menyembelih ego dan hawa nafsu kita yang ada. Kalau pada hari itu tidak bisa melempar jamarat di Mina, paling tidak kita melemparkan nafsu-nafsu syaitaniyah yang ada dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa menuju datang kepada Ka'bah karena jauh, maka tujulah Allah Rabbal Bait, karena dia lebih dekat daripada urat leher kita masing-masing. Mudah-mudahan kita manfaatkan amal kebaikan. Ada diskusi ya? Ada tanya jawab? Kalau ada, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilma wa zidna fahma ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Nas'aluka Allahumma an tahfadhana wa an tarhamana wa an tahdiyana subulas salam wa an tujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haramain. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haramain. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haramain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.